Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dengan setiap berkat yang diterima, maka datanglah suatu tingkat tanggung jawab. Perbuatan hebat yang dilakukan Yesus di kota-kota tidak dilihat oleh semua orang di Israel, apalagi dunia. Oleh karena itu, mereka yang melihatnya memiliki tanggung jawab lebih besar daripada mereka yang tidak melihatnya. Yesus mencela mereka untuk membangunkan mereka dari kebodohan mereka, karena mujizat tidak menggerakkan mereka ke iman yang lebih dalam. Mungkin pengingat bahwa suatu hari mereka akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tujuan dari semua tanda Yesus atau mujizat yang dilakukan Yesus adalah membawa perubahan hati. Bahkan di dalam perjanjian lama, tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yahweh dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan iman dan kepercayaan dari Israel. Bahaya bagi Israel, seperti bagi para pendengar Yesus dan kita, adalah menjadi terbiasa dengan tanda-tanda ini atau mujizat-mujizat dan menuntut lebih banyak mujizat, sehingga kehilangan tujuan dari mujizat, yakni sebuah pengalihan hidup kita dari keegoisan menjadi keberpusatan pada Kristus. Seperti Herodes, kita ingin dibuat terpesona oleh mujizat-mujizat Yesus, tetapi kita tidak ingin mengubah hidup kita. Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk mengesankan orang, tetapi hanya untuk mengubah hati manusia kembali kepada Tuhan atau membawanya ke persatuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita dapat belajar banyak dari ungkapan ini. Pertama, bahwa kita akan diadili atas tindakan dan kelalaian kita. Kedua, penghakiman dari Tuhan itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Karena Tuhan melihat dan mengetahui dengan sempurna, penghakiman akan objektif. Mereka yang tahu lebih sedikit akan diadili dengan lebih tidak ketat. Dengan kata lain, Sodom, Tirus, dan Sidon memang akan dihakimi, tetapi menurut hukum alam dan bukan menurut iman Kristen yang tidak dapat mereka akses pada saat itu. Akhirnya, tetapi tidak sepenuhnya, kita dapat menyimpulkan bahwa akan ada gradasi yang berbeda di surga dan neraka sesuai dengan seberapa baik tindakan kita, sesuai dengan apa yang kita tahu benar dan baik. Pengetahuan ini seharusnya merangsang kita untuk lebih bermurah hati dengan Tuhan dan lebih berpusat pada hal-hal yang berasal dari Allah. Tuhan kita akan memberi pahala yang besar atas perbuatan baik kita yang terkecil.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa